Shalom, Horas untuk seluruh Napo Sebulung HKBP Jember. Saya akan membawakan renungan untuk kebaktian kita pada hari ini. Sebelum saya membawa renungan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat ke-26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat ke-26. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini diberi judul Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanaman yang dirawat dan dipelihara dengan baik akan menghasilkan buah yang baik juga. Prinsip yang sama juga berlaku pada kehidupan rohani kita. Ketika kita menjaga kehidupan rohani dengan benar, kehidupan kita pun akan berbuah. Buah yang dihasilkannya pun akan menyenangkan Allah dan manusia. Pada nas hari ini, saudara-saudariku, Paulus mencoba menjelaskan ajaran penting ini. Paulus menegur jemaat Galatia agar mereka tidak lagi hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Paulus menuntut agar mereka hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Sebab ketika hidup dalam kedagingan, jemaat Galatia hanya akan menghasilkan berbagai perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Allah. Namun, jika mau hidup dipimpin oleh roh, maka hidup mereka akan menghasilkan buah roh. Ketika jemaat Galatia memilih hidup dalam Kristus, mereka harus bersedia meninggalkan hawa nafsu kedagingan. Mereka mesti bersedia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka tidak bisa memilih untuk tetap percaya kepada Kristus, tetapi hidup berkubang di dalam dosa. Pilihan mereka hanya dua, yaitu hidup dalam kedagingan dan menuai kebinasaan, atau hidup dipimpin oleh Roh Kudus serta menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Saudariku, dalam hal ini
Paulus mendorong mereka agar hidup dipimpin oleh Roh, supaya mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nas ini juga berlaku bagi kita saat ini. Setelah percaya kepada Kristus, kita tidak bisa lagi hidup dalam dosa. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu artinya kita punya kerinduan untuk mendengar dan memelihara firman-Nya setiap hari. Kita bersedia untuk selalu menaatinya dan peka membedakan antara hasrat pribadi dan kehendak Tuhan. Saudariku, ketika hidup dipimpin oleh Roh, maka firman-Nya akan memenuhi pikiran kita. Semua tindakan kita bukan lagi dikendalikan oleh hawa nafsu, tetapi didorong oleh kasih Kristus semata. Marilah kita selalu mendengar dan memelihara firman-Nya dalam segala hal dan waktu. Terlebih saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19. Terkadang membuat kita lupa dan tidak lagi sempat merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Tetaplah kuat dalam menghadapi segala rintangan dan cobaan yang kita hadapi, karena hidup kita ini selalu dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, di mana hidup kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kami harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kami harus meninggalkan hawa nafsu kedagingan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan Allah untuk selalu hidup di dalam Roh, menghasilkan buah Roh dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Terlebih secara khusus Naposo Bulung, pemuda-pemudi gereja, di dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini. Mampukan kami, meskipun sekeliling kami Tuhan banyak rintangan, banyak cobaan yang terkadang membuat iman kami goyah. Kuatkan kami Tuhan, terlebih dalam menghadapi cobaan kehidupan saat ini. Kami masih mengalami pandemi COVID-19 yang mengharuskan kami untuk kuliah, untuk belajar di rumah saja, menyelesaikan tugas-tugas kami di rumah saja. Kami rindu untuk bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudari kami yang lain di kampus kami masing-masing, di sekolah kami masing-masing, untuk berkumpul, berdiskusi, beribadah bersama. Kami yakin dan percaya Tuhan akan pulihkan bumi ini. Tuhan akan pulihkan keadaan kami. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang berdoa untuk seluruh Naposo Bulung, berkati mereka Tuhan dalam setiap tugas-tugas mereka. Berkati yang menyelesaikan tugas akhirnya. Berkati yang menunggu waktunya untuk diwisuda. Berkati yang mau mencari pekerjaan. Mampukan kami Tuhan menghadapi kehidupan kami ini. Berkati orang tua kami yang ada di Jember ini ataupun yang jauh dari kami saat ini. Dan untuk teman-teman kami yang berbahagia berulang tahun, Tuhan berkati mereka agar bertambah sukacita dalam kehidupan mereka. Apabila ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, agar kelak kami bisa bertemu kembali dalam sukacita yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, berkati para pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dan seluruh yang menangani, yang mengobati para pasien terkena virus COVID-19. Berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Bapa yang baik, begitu banyak dosa yang kami lakukan. Tuhan hapuskan itu agar tidak menjadi penghambat atas berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.